Shalom adik-adik yang ada di rumah. Pagi ini kita sudah siap ya untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri dan kita mau menyanyi buat Tuhan ya. Kita mau nyanyi mendidih di hatiku.
Engkau memberi hikmat bagi kami ya Tuhan, untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang dibawakan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati kami, untuk kami semakin bertumbuh dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, anak Allah yang perkasa, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita lagi diberikan kesempatan untuk dengerin firman Tuhannya ya. Pastinya adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk dengerin firman Tuhannya. Nah adik-adik, siapa di sini kangen untuk ketemu sama teman-teman di gereja? Nah, pasti di sini kangen ya, Cici juga kangen ketemu sama adik-adik semuanya untuk kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita harus doa ya supaya COVID-19 hilang dan kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, kita mau melanjutkan ya firman Tuhan di minggu lalu tentang tujuan Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Sebagai contoh nih adik-adik, untuk Tuhan mau bentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan, seperti 2 pasang sepatu yang dijual orang. Nah, di sini dilihat bahwa mereknya sama, warnanya sama, bentukannya sama, tetapi adik-adik kalau lihat dari dekat, ternyata itu ada bentukan yang gak sama, artinya gak asli atau palsu. Nah begitu juga dengan tujuan Tuhan bagi kita yang mau menerima firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan ke banyak orang. Nah ada 2 macam dasar yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu adik-adik, tentang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, dan mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan. Nah di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 itu di situ dibilang bahwa contohnya nih Tuhan Yesus kasih cerita, pertama orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana, membangun bangunan yang kokoh dengan didasari dengan batu. Angin pun datang, hujan pun datang, dia tidak terkena banjir, tidak terkena hujan karena didirikan di atas batu. Jadi berarti dia kokoh dan kuat. Tetapi adik-adik, yang kedua, kalau tidak melakukan firman Tuhan adalah mereka yang membangun bangunan di atas pasir. Kalau badai datang, hujan datang, ya pasti itu akan otomatis akan roboh rumahnya. Nah gitu juga Tuhan Yesus ceritain kepada orang-orang pada waktu itu, kalau mendengarkan firman Tuhan harus memilih yang pertama, harus bijaksana, mendirikan bangunan di atas batu. Adik-adik, dalam pesan firman Tuhan ini adalah bagaimana kita harus terima firman Tuhan itu menjadi tujuannya Tuhan untuk memberkati orang banyak, untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan adik-adik, dengan kita menjadi orang yang bijaksana, menerima firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan ada, firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kalau kita mau berbuat jahat, firman Tuhan tegur kita di dalam hati, kamu gak boleh nakal, gak boleh pukul teman, gak boleh omelin teman kamu yang gak salah. Nah itu ya kalau pamannya kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau pamannya kita gak dengerin firman Tuhan, pasti kita yang di posisi yang kedua ya, mendirikan di atas pasir. Kalau pamannya kita dengar firman Tuhan, gak usah dengar. Atau kalau pamannya itu kita cuma main-main doang. Nah tapi
di sini Tuhan berkata kita harus memilih yang pertama ya, menjadi orang yang bijaksana, mendirikan rumah di atas batu. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, dan kita berdoa ya supaya firman Tuhan yang kita dengar memberikan kita pengertian ya adik-adik. Nah adik-adik, nanti jangan lupa ya kita hafal di rumah di dalam Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Nanti minta tolong orang tua atau kakak kita untuk merekam videonya ya, dan jangan lupa kreativitasnya juga ya adik-adik. Nah adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah, memuji, dan serta kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan pengertian bagi kami ya Tuhan, untuk kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan, menerima segala apa yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya itu setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang setia Tuhan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kedua orang tua mereka yang mendidik mereka Tuhan, berikan kebijaksanaan dan hikmat supaya orang tua mereka Tuhan boleh mengajarkan tentang Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati dalam studi, Engkau berikan kepintaran, dan dalam masa pertumbuhan Tuhan balita, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menutup ibadah kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah, bye.